Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arida Nurdiani dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan DI dan kepribadiannya. A. Kepribadian DI. Ada beberapa pengertian dari kepribadian DI antara lain. Pertama, kepribadian adalah sikap dan perilaku seseorang yang terlihat oleh orang lain di luar dirinya. Kedua, kepribadian adalah kualitas secara keseluruhan dari seseorang yang tampak dari cara berbuat, cara berpikir, cara berpendapat, sikap, minat, filsafat hidup, dan kepercayaan. Yang ketiga, dengan kata lain, kepribadian menurut psikolog adalah organisasi dinamis dari organ fisik dan psikis dari diri individu yang membentuk karakter yang unik dalam penyesuaian dengan lingkungannya. Berikut ini adalah pendapat beberapa ahli yang definisinya dapat dipakai acuan dalam mempelajari kepribadian. Pertama dari Gordon W. Albert. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan cara yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, Chris and Kurzweil dalam bukunya Element of Psychology merumuskan kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam satu kesatuan unik yang menentukan dan dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyelesaikan diri terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Yang terakhir dari Adolf Hagen SG. Kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, mental, rohani, emosional, maupun sosial. Berdasarkan semua definisi tersebut, dapat disimpulkan pokok-pokok pengertian kepribadian sebagai berikut. Kepribadian merupakan kesatuan yang kompleks. Kesatuan dari kedua aspek tersebut berinteraksi dengan lingkungannya yang mengalami perubahan secara terus-menerus dan terwujudlah pola tingkah laku yang khas atau unik. Kepribadian bersikap dinamis artinya selalu mengalami perubahan. Yang terakhir, kepribadian terwujud berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Maulidatunisa, NIM 2040110083, kelas C1 BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Matkul Psikologi Dakwah. Di sini saya akan memberitahu macam-macam kepribadian dai. Kepribadian adalah menunjuk pada pengaturan sikap-sikap seseorang untuk berbuat, berpikir, dan merasakan, khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Kepribadian yang harus dimiliki seorang dai ada dua, yaitu kepribadian yang bersifat rohaniah dan jasmaniah. 1. Kepribadian yang bersifat rohaniah. Kepribadian yang baik sangat menentukan keberhasilan dalam proses berdakwah, karena pada hakikatnya berdakwah tidak hanya menyampaikan teori, tapi juga harus memberikan teladan bagi umat yang diseru. Klasifikasi kepribadian yang bersifat rohaniah mencakup sifat, sikap, dan kemampuan seorang dai. A. Sifat-sifat dai. 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah. 2. Ahli taubat. 3. Ahli ibadah. 4. Amanah dan sidik. 5. Pandai bersyukur. 6. Tulus, ikhlas dan tidak mementingkan pribadi. 7. Ramah dan penuh pengertian. 8. Tawadu atau perendah hati. 9. Sederhana dan jujur. 10. Sabar dan tawakal. 11. Memiliki jiwa toleran. 12. Tidak memiliki sifat egois. 13. Sifat terbuka atau demokratis. 14. Tidak memiliki penyakit hati. B. Sikap seorang dai.
1. Berakhlak mulia. 2. Teladan dan baik. 3. Disiplin dan bijaksana. 4. Warak dan berwibawa. 5. Berpandangan luas. 6. Berpengetahuan yang cukup. B. Kepribadian yang bersifat jasmani. A. Sihat jasmani. B. Berpakaian sopan dan rapi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Ayu Juniwati, NIM 110073 dari kelas C1 BKI. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pengaruh kepribadian dai dalam berdakwah. Pengaruh kepribadian dai dalam berdakwah difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 125 yang artinya bahwa salah satu metode dakwah yang kita pergunakan untuk mengajak umat manusia menjadi hamba-hamba Allah, yaitu dakwah bil hikmah. Dakwah dengan kepribadian yang baik telah teruji dan terbukti keberhasilannya karena secara praktis telah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Hal tersebut membuktikan bahwa kekuatan dari dakwah bil hikmah dengan mengedepankan akhlakul karimah bisa menjadi senjata dakwah yang sangat ampuh. Kemudian di dalam beberapa riwayat kita bisa mengambil pelajaran yang berharga tentang keefektifan dari dakwah bil hikmah. Ini salah satu di antaranya adalah tentang bagaimana masuknya Islam Abu Bakar radhiyallahu anhu menurut Mus'hab bin Zubair. Jadi menurut Mus'hab bin Zubair, kaum muslimin sepakat menamakannya sebagai As-Siddiq sebab dialah yang pertama kali dan bersegera menyatakan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta selalu bersikap jujur dan benar. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak serta-merta masuk Islam tanpa dalil dan hujah apapun. Akan tetapi, akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di sepanjang hidupnya, beliau adalah merupakan dalil jitu dan paling kuat yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung menyatakan dirinya masuk Islam setelah pendakwaan kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Kekuatan karakter dan akhlak dari Rasulullah SAW yang dapat menundukkan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi, kepribadian dai sangat berhubungan erat dengan keberhasilan atau kesuksesan kegiatan dakwah. Dalam melaksanakannya, kegiatan dakwah akan banyak cobaan yang dihadapi oleh juru dakwah. Oleh karena itu, kepribadian seorang dai berperan penting dalam keberhasilan proses dakwah. Bisa diambil kesimpulan bahwa kepribadian dai adalah bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah belah dalam fungsi-fungsi. Memahami kepribadian berarti memahami aku, diri, self, atau memahami manusia seutuhnya. Kepribadian merupakan kesatuan yang kompleks, yang terdiri atas psikil seperti sifat lain segalanya, serta dapat berinteraksi di lingkungan yang mengalami perubahan terus-menerus dengan tujuan yang ingin dicapai. Kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang dai terbagi menjadi dua, yaitu kepribadian yang bersifat rohaniyah dan jasmaniyah. Kepribadian yang bersifat rohaniyah diantaranya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, ahli taubat, ahli ibadah, amanah, dan sidik. Kepribadian yang bersifat jasmaniyah, yakni sehat jasmani dan berpakaian sopan dan rapi.
Berdakwah berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dakwah sangat ditentukan oleh kepribadian juru dakwah. Sikap penuh keyakinan bahwa dakwah yang disampaikan akan diterima dengan baik oleh pendengar. Sikap yakin bahwa apa yang disampaikan adalah perintah Allah SWT, serta sikap optimis dan pantang menyerah adalah ciri-ciri kepribadian seorang juru dakwah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dari kelompok saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.